Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Kisnandar SPD, asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya mahasiswa PPG Mapel Umum Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025, LPTK Universitas Negeri Malang, dengan nomor induk mahasiswa 2431259346440. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran matematika tentang materi program linier di kelas 11 di Madrasah Aliyah Markazul Quran yang bertempat di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka hifzan yasira. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair wa kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Bapak absen dulu hari ini. Adakah yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk. Masuk. Alhamdulillah. Selanjutnya, agar kita mencintai tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional tanah air. Untuk Haura, mohon jadi dirigen. Ya, anak-anakku yang solihah, kira-kira kalau nanti kalian sudah lepas dari dunia pendidikan, adakah dari kalian yang memiliki cita-cita sebagai pengusaha? Saya. Iya, Rima. Kalau Rima apa? Saya mau jadi pengusaha peternakan, Pak. Peternakan. Peternakan banyak ya, ada kambing, ada sapi, ada ayam. Kira-kira ternak apa nih? Peternak sapi. Peternak sapi. Wah, luar biasa peternak sapi. Biasanya di bulan Hari Raya Kurban itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Sapi, domba, seperti itu sangat dibutuhkan saat kurban. Ketika kita menyediakan, insya Allah kita juga akan kebagian pahalanya. Mudah-mudahan yang punya cita-cita jadi pengusaha bisa terwujud nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sekarang coba perhatikan kasus berikut ini. Pak Nandar akan membuat kue lapis dan surabi. Tahu kue lapis? Lupis? Surabi? Ya, ini sudah agak jarang ya. Ini surabi ini makanan legend kalau tidak salah. Kue lupis menggunakan modal 2.000 dan dijual mempunyai keuntungan 1.000 per buah. Sedangkan untuk surabi menggunakan modal 3.000 dan dijual memperoleh keuntungan 1.500 rupiah per buah. Modal yang tersedia adalah 1.200.000 dan paling banyak hanya dapat memuat 500 kue setiap hari. Jika kue tersebut terjual habis, berapa keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut atau Panandar tersebut? Kira-kira apa sih yang jadi permasalahan di studi kasus tersebut? Pak, Ya, April. kalau misalnya pengen punya usaha, kita harus punya modal, Pak. Tepat sekali.
Kalau kita ingin punya usaha, harus punya modal. Tapi ingat, modal bukanlah salah satunya faktor, ya. Kita juga harus punya etos kerja yang tinggi. Seperti orang-orang Jepang, mereka bisa sukses karena punya etos disiplin yang tinggi, sehingga mereka bisa sukses. Selain modal, kira-kira apa yang menjadi permasalahan di sertifikat tersebut? Daya tampung tempat Ya. jualannya, Pak. Kuliah apa? Diulangi. Daya tampung tempat jualannya. Daya tampung tempat jualannya. Setiap usaha pasti memiliki batasan, ya. Memiliki batasan, hambatan, rintangan. Gak ada yang namanya sukses itu mudah, selalu melalui proses. Dan seorang yang mempunyai etos kerja, semangat, ya, daya juang yang tinggi, insya Allah menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan dapatkan. Hari ini kita akan mempelajari, atau tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana mengubah masalah-masalah seperti itu ke dalam model matematika dan menggambarkan batasan-batasannya secara visual serta menentukan solusi dari setiap permasalahan dengan cinta dan bijaksana. Maaf Pak, Ya, si Payu kenapa? untuk solusi studi kasus yang tadi gimana ya? Solusi dari studi kasus yang tadi, coba kita perhatikan kembali. Solusi untuk masalah studi kasus Panandar tadi, kita bisa selesaikan dengan materi program linear. Program linear adalah metode matematika untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi linear. Fungsi objektif dengan syarat tertentu. Kendala yang juga dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linear. Waktu tingkat sekolah menengah pertama sudah belajar kan pertidaksamaan, persamaan, dan bagaimana memodelkan matematika dari suatu permasalahan. Nah, sekarang dilanjut dengan materi program linear. Kembali lagi ke kasus. Permasalahan di atas membicarakan Panandar yang membuat dua jenis kue, yaitu kue lupis dengan kue surabi. Kedua jenis kue dapat dipresentasikan dua variabel, yaitu banyaknya kue lupis bisa dengan X dan banyaknya kue surabi dengan Y. Panandar mempunyai kendala berupa keterbatasan, yaitu modal yang dimiliki sebesar 1.200.000. Dan kue yang dapat dibuat paling banyak 500 kue setiap harinya. Kendala tersebut dapat dinyatakan sebagai pertidaksamaan pada permasalahan yang dialami oleh Panandar tersebut. Biar gampangnya, kita bisa buat tabel seperti ini. Mendata apa saja yang menjadi variabel dalam permasalahannya. Pertama, kue lupis kita nyatakan dengan X. Kue surabi kita nyatakan dengan Y. Pada kasus tersebut, kue lupis itu modalnya 2.000. Kue surabinya 3.000. Totalnya 1.200.000. Kemudian, kue lupis dan kue surabi hanya bisa dibuat 500. Di situ ada kata hanya, ya. Makanya di sini membentuk pertidaksamaan. 2X plus 3Y kita hilangkan saja ribuannya biar gampang ya. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 1.200.000 karena modalnya hanya dimiliki 1.200.000. Kalau lebih dari kan nggak ada modalnya. Hanya 1.200.000. Tapi kalau misalnya belanja, modal kita nih 1.200.000, belanjanya 1 juta, boleh kagak? Boleh. Makanya di sini tandanya kurang dari, ya, kurang dari sama dengan. Jadi boleh kurang atau boleh pas, seluruh modal digunakan, gitu ya. Selanjutnya,
kue lupis sama surabi hanya bisa dibuat 500. X ditambah Y itu kurang dari 5, kurang dari sama dengan 500. Setelah kita bisa memodelkan permasalahan tersebut, nah kita tinggal membuat daerah penyelesaiannya. Nah, ini adalah grafik pertidaksamaan X lebih besar dari 0. Yang perlu diperhatikan, daerah arsirannya dia akan selalu di atas kalau lebih besar, sama dengan. Kalau kurang, dia akan di bawah garis dari X. Nah, bagaimana kalau yang Y? Ini Bapak terlalu cepat nggak? Cukup. Oke, next. Sedangkan untuk grafik Y, karena dia lebih besar, maka dia ada di sebelah kanan posisinya. Seperti garis bilangan. Ya, kalau ke kiri kan negatif. Kalau ke kiri negatif terus, kalau ke kanan positif. Nilainya positif akan semakin besar, ke kiri semakin kecil. Maka daerah arsirannya dia akan selalu ke kanan kalau dari garis Y. Ya, ini yang vertikal ini garis Y. Kalau yang horizontal X. garis X. Selanjutnya tadi ada pertidaksamaan kendalanya. Nah, di sini ini adalah grafik pertidaksamaan penyelesaian dari 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 1200. Ngeceknya gini, kita bisa tentukan titik potong sumbu X sama sumbu Y. Ya. Untuk mencari titik potong sumbu X ini pasti Y-nya 0. Ganti nih, Y-nya 0. 3 kali 0, 0. Sisa 2X. Berarti X-nya 1200 dibagi 2. Dapat 600. Kasih titik nih. 600,0. Sedangkan kalau titik potong sumbu Y, X-nya pasti 0. Kita ganti nih X-nya 0. 2 kali 0, 1200 dibagi 3, 400. Tinggal kita hubungkan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita kasih daerah arsirannya. Lihat tandanya. Apa ini tandanya? Kurang dari sama dengan. Nah, berarti di bawah atau di atas harusnya? Di bawah. Makanya seperti ini. Daerah penyelesaian pertidaksamaan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 1200. Lalu untuk yang satu lagi, X plus Y kurang dari sama dengan 500. Sama seperti tadi, kita tentukan titik potong sumbu X sama sumbu Y. Tadi kalau titik potong sumbu X, apa yang 0? Y. Ganti. Y-nya 0. Berarti X-nya 500. Sekarang kalau titik potong sumbu Y, apa yang 0? X. Ganti X-nya 0. Y-nya 500. Itulah tadi solusi dari permasalahan Pak Nandar dalam model matematika dan gambar grafik pertidaksamaan. Nah, kalau kita gabungkan, nah seperti inilah gambar perpotongan grafik yang tadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 1200 dan X plus Y kurang dari sama dengan 500. Ada di posisinya, ada di tengah daerah penyelesaiannya. Itu solusinya. Sekarang kita breaking dulu sebelum gue diskusi kelompok. Stand up please, stand up. Coba Hidah dari angka 1 sampai
9. Pilih angka berapa? 3. Kalau Tani? 5. Kalau Rayin? 2. Tadi berapa? 3. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Itu sudah dipilih. Kalian harus berhitung, tetapi ketika ada angka 2, 3, 5, itu diganti dengan oe. Coba, oe. Bisa, oe. Kalau ada 2, misalnya 23, 25, berarti harus 2 kali juga. Oe, oe. Siap? Are you ready? Kita mulai. Mulai. 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Salah, nggak konsen. 13 harusnya. Silakan duduk. Bapak bagikan LKPD-nya ya. Jatuh. Silahkan diskusikan permasalahan di LKPD tersebut. Bagaimana? Ada kendala? Belum? Masih bingung? Belum. Untuk nomor 1 udah? Belum? Sudah. Bisa membuat modelnya? Coba lihat. Variabel itu apa sih? Variabel itu huruf dari A sampai Z. A sampai. Untuk mengganti variabelnya ya. Untuk variabel untuk mengganti gaun sama kebayanya. Bagus. Ya, lanjutkan. Bagaimana? Sudah mulai mengisi? Sudah. Ada masalah? Belum. Oh, lanjutkan dulu. Silakan diskusi ya. Ya, kenapa? Oh, nggak masalah. Seperti ini mah, ya. Lanjut. Ya, silakan. Jangan lama ya. Ya, Pak. Sama Vina ya. Sama Pina. Berdua. Kenapa berdua? Harusnya bersatu. Indonesia itu merdeka bukan berdua, tapi bersatu. Betul nggak? Iya kan? Oke. Bapak minta kelompok Asma untuk ke depan. Soalnya boleh dibacakan dulu ya. Soalnya boleh dibacakan dulu. Silahkan kelompok Asma ke depan. Boleh di sebelah sini, boleh. Silakan. Soalnya dibacakan dulu boleh sama temannya. Atau buka dulu, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita dari kelompok 1 bakal mempresentasikan
hasil soal diskusi tadi. Nah, dari permasalahan tersebut kita akan modelkan ya. Misalkan banyaknya pakaian gaun sama dengan X, banyaknya pakaian kebaya sama dengan Y. Nah, supaya lebih mudah akan kita tabelkan menjadi banyaknya pakaian gaun, kain brokat 2 meter, kain sutra 3 meter, banyaknya pakaian kebaya, kain brokat 4 meter, kain sutra 1 meter, dan persediaannya ada kain brokat 30 meter, kain sutra 15 meter. Nah, dari ketiga nilai tersebut, kita temukan pertidaksamaannya adalah 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 30 dan 3X plus Y kurang dari sama dengan 15. Bagaimana? Ada yang mau komentar? Siapa? Oh, ya silakan Geda. Bagaimana dengan hasil dari kelompok 1? Boleh nggak ya, variabelnya selain huruf X dan Y? Ya, bagaimana tuh? Boleh nggak selain X dan Y, boleh nggak? Izin menjawab dari pertanyaan dari Geda. Jadi jawabannya boleh karena variabel itu kan dari huruf A sampai huruf Z. Jadi bisa pakai huruf yang lain. Ya, begitu Geda. Jadi boleh ya, kita mau pakai huruf A, mau pakai huruf B, karena tadi variabel itu apa? Dari huruf A sampai Z. Huruf A sampai Z. Variabel itu apa sih? Huruf. Huruf. Mewakili sesuatu yang belum Diketahui. belum apa? Coba ayo. Diketahui gak sih? Diketahui nilainya. Oke, udah bagus. Tepuk tangan semuanya. Silakan. Kita tayangkan lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 soalnya dari pertidaksamaan 1 dan 2 yang diperoleh pada no 1 dapat dibentuk sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Untuk memodelkan masalah di atas, tuliskan model matematika tersebut. Terus kita tulis dulu modelnya. Y lebih besar dari 0, X lebih besar dari 0, 2X tambah 4Y kurang dari 30, 3X tambah Y kurang dari 15. Mengapa ada penambahan Y lebih besar dari 0 dan X lebih besar dari 0? Jelaskan. Karena jumlah gaun X dan kebaya Y tidak mungkin negatif, nilai variabel hanya mungkin 0 atau positif sesuai konteks permasalahan nyata. Kita lanjut nomor 5 dulu ya, sebelum ditanggapi. Boleh? Boleh? Nomor 5 dulu? Sekalian ya, nomor 5. Dijelaskan dulu. Ini hasil dari kelompoknya Isa dan kawan-kawan. Pertanyaan nomor 5. Gambarlah grafik model matematika yang diperoleh pada no 4. Arsirlah daerah yang memenuhi berbentuk apakah daerah yang diarsir? Jadi dari pertidaksamaan di nomor 4, ini gambar grafik model matematikanya. Ya, Ada yang mau ditanyakan? bagaimana? Ada yang mau menanggapi perihal nomor 4, nomor 5? Ada? Ya, silakan kelompok Hidah. Gimana cara menentukan titik potong ketidaksamaan pada gambar? Bagaimana cara menentukan titik potong? Oh, yang ini ya? Yang 3,6. Bisa ditunjukkan di papan tulis? Bisa. Silahkan. Tulis dulu. Iya. Boleh tulis dulu? Jadi untuk menentukan titik potong kita menggunakan sistem eliminasi dan substitusi. Pertama eliminasi. Eliminasi. Oh, berarti kita Eliminasi yaitu menghilangkan. Nah, menghilangkan. caranya adalah tadi itu berapa? 2x tambah
Persamaannya kasih dulu. X tambah 4Y kurang dari 30. 3X tambah Y kurang dari 15. Nah, untuk menghilangkannya kita pakai cara perkalian. Yang di atas kita kalikan dengan 3, yang di bawah kita kalikan dengan 2. 2 kali 3, 6X, tambah 4 kali 3, 12Y, kurang dari 30 kali 3, yaitu 90. Yang bawahnya kita kalikan dengan 2. 3 kali 2, 6X, ditambah Y dikali 2, 2Y, kurang dari 15 dikali 2, yaitu 30. Cara menghilangkannya kita kurangkan. 6X dikurang 6X itu habis. Jadi sekarang kita cari Y-nya. Y-nya itu 12Y dikurang 2Y, yaitu 10Y. Kurang dari 90 dikurang 30, yaitu 60. Untuk mencari Y-nya, kita pindahkan 10-nya ke belakang, jadi 60 dibagi 10, hasilnya adalah 6. Jadi kita mendapatkan Y hasilnya 6. Lanjut, kita pakai substitusi. Caranya adalah dengan mencari angka yang paling kecil di antara dua ini. Yang mana yang paling kecil? Yang bawah. Nih, kita masukin 3X tambah Y. Kita ganti sama dengan 15. Turunin 3X tambah Y. Y-nya tadi berapa? 6. Nah, dengan 15. Kita pindahin 6-nya ke belakang menjadi 6 min 6. 3X sama dengan 15 dikurang 6? 9. Cara mencari X-nya, kita pindahkan 3-nya ke belakang jadi 9 dibagi 3, hasilnya 3. Jadi X adalah 3 dan Y 6. Jadi kita mendapatkan titik potong yaitu 3,6. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran tentang program linear. Coba siapa yang mau menyimpulkan apa yang telah dipelajari hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Jika. Dari pembelajaran hari ini, saya memahami bahwa program linear adalah cara matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari yang memiliki keterbatasan sumber daya, seperti modal atau bahan baku. Saya belajar langkah-langkahnya mulai dari menentukan variabel, membuat sistem pertidaksamaan, menggambar grafik, hingga menemukan solusi terbaik. Saya juga sadar bahwa ketelitian dan kesabaran sangat penting agar hasil yang kita peroleh benar dan bermanfaat. Tepuk tangan. Wah, ya. Bagus sekali kesimpulannya, luar biasa. Ya. Jadi intinya dari program linear itu kita bisa belajar mencari solusi dari masalah di kehidupan sehari-hari kita. Oke, sekarang coba tuliskan refleksi. Apa saja dari kegiatan pembelajaran hari ini? Apa yang dipelajari, apa yang menjadi tantangan, atau apa hikmahnya, ibrohnya, silakan tuangkan di buku masing-masing. Bagaimana dengan refleksinya sudah? Coba Bapak ingin dengar satu atau dua refleksi dari kalian. Siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, boleh Pina. Boleh, bisa di depan? Oke. Pembelajaran hari ini membuat saya paham bahwa program linear bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata, seperti mengatur modal dan kapasitas produksi. Yang paling menantang adalah menentukan titik sudut daerah penyelesaian dan menghitung nilai optimal dari fungsi objektif. Saya merasa pembelajaran ini mengajarkan bahwa matematika memiliki hubungan erat dengan kehidupan, termasuk bagaimana kita merencanakan dan membuat keputusan dengan penuh pertimbangan. Ternyata cinta dan tanggung jawab juga bisa diwujudkan melalui ketelitian dalam memecahkan masalah matematika. Tepuk tangan semuanya. Jadi kita tutup kegiatan
pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Sekian dari Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz telah mengajar kami. Sama-sama.